Halo semuanya, kali ini gue akan nge-review game indie baru nih, namanya Typecaster. Game ini RPG dengan mode combat Type to Cast. Di game ini kalian berperan sebagai wizard yang menjelajahi dunia fantasi, melawan musuh dan mengalahkan boss menggunakan spell-spell pilihanmu. Di game ini kalian akan diberikan beberapa pilihan spell. Di playthrough demo gue ada dua jenis spell, yaitu spell api dan air. Untuk melakukan serangan api, kalian harus ketik nama spellnya dengan benar. Kalau dalam case ini spellnya namanya Ignitia. Kalau salah, karakter kalian akan kena stun, jadi harus hati-hati nih karena bisa kena damage dari musuh. Kalian juga diberikan serangan secondary berupa lemparan batu. Tujuannya untuk memberikan kalian waktu nafas sebelum bersiap meluncurkan spell selanjutnya. Menurut gue sih ini balance yang baik ya, karena memberikan pemain metode defense walaupun belum bisa commit untuk menyalakan spell. Soalnya ketika kalian udah mulai ngetik, itu nggak bisa escape atau gerak. Jadi antara berhasil nyerang atau kena stun karakternya. Karena ini cuma demo, jadi musuhnya tuh cuma ada satu jenis. Tapi gue cukup suka sama desain musuhnya. Walaupun gue belum bisa melihat variasi serangan musuh selain lemparan batu. Tapi ya ini expected lah untuk quick demo. Mudah-mudahan di full release-nya akan ada banyak variasi desain musuh dengan gaya serangannya yang variatif agar gameplaynya lebih berwarna. Story di game ini disampaikan melalui dialog teks antar karakter. Style dialognya kayak Undertale, jadi gak ada voice acting, hanya ada sound effect gitu. Jadi storytellingnya itu sangat tergantung dengan kualitas writingnya. Yang menurut gue di game ini kualitas writingnya bagus. Gaya tulis dan pacing dialognya gue juga rasa cukup bagus dan cukup imersif bagi pemain. Gue membayangkan art style game ini sebagai gambar pensil di buku tulis yang menjadi hidup. Rasanya seperti imajinasi anak kecil yang interaktif. Ada sedikit rasa nostalgia di game ini, mungkin karena menyerupai game Flash yang dulu gue sering mainin waktu kecil. Apalagi game ini gue mainin di browser, jadi lebih dapet tuh esensi Flash gamesnya. Gue juga dapet Undertale vibes yang kuat, mungkin karena gaya movement karakternya dan cara karakter-karakternya berdialog. Di demo ini ada satu boss fight. Bossnya sendiri memiliki dua jenis serangan. Jadi ada sedikit variasi waktu combat. Desain karakter dari bossnya juga cukup keren sih menurut gue. In general, vibes boss fight itu cukup intens. Terutama ketika kita sedang mengetik dan berada di area serangan besar si bossnya. Feeling ketika kita berhasil mengeksekusi suatu spell dan bossnya terkena damage itu menurut gue sangat rewarding dan cukup adiktif. Demo game ini seru banget. Gue sangat merasakan intensitas combat dan imersi dari storytellingnya. Gue harap game ini akan ditambah puzzle, atau bahkan word puzzle, sepanjang level yang nanti akan dibuat. Mungkin bisa ada puzzle yang memberikan shortcut bagi para speedrunner. Gue ngeliat potensial speedrunning yang besar di game ini. Gue sangat berharap developer akan menambahkan variasi musuh dan serangan yang lebih variatif. Karena fondasi combatnya tuh sudah bagus banget, tinggal dikembangkan aja biar nggak boring. Selain itu, gue juga ingin melihat perubahan environment yang drastis. Walaupun game ini kelihatannya tidak berwarna dan hanya hitam putih, gue harap akan ada level dengan musik yang beda, atau mungkin desain karakter yang beda dan latar belakang yang berbeda, untuk memberikan experience yang beda dan memorable bagi pemain. Jadi nggak cuman ada satu environment aja sepanjang gamenya. Menurut gue sayang banget kalau misalnya nggak ada level-level yang berkesan gitu bagi pemainnya. Ya, ini Typecaster. Jadi ini game dari TBA Studio. Em, Kayaknya sih game kayak typing RPG gitu ya. Jadi kayak kita bakal ada adventure dan ada boss fight juga. Em, ini tadi aku coba launchernya itch.io, tapi entah kenapa ketika di launch gamenya nggak mau ngeload. Tapi ini gue nyoba di browser Chrome sih dan bisa ngeload dia. Jadi bisa dimainin di browser jadi nggak usah di download. Ayo kita mulai new game. Yeah, nailed it. God love the sweet smell of today's loot. My neighbor's breakfast. This is how a true hero starts their day. Now time to hit the village and snack some more goodies. Waduh, ada maling guys. Oke, jadi gerakannya WASD. Ya. Oke, bakal ada serangan-serangan yang kita dodge. Oke, shift to dash. Oke, jadi WASD.
Terus ini shift untuk ngedash. Seperti ada cooldown ya. Tapi cooldownnya nggak kelihatan sih, menarik. Oke. Ini kita ambil. Ini gimana? Oh, kita ke sini. F. Waduh, ada yang tidur. Kita jauh gangguin. Oh, F. Hello? Sleeping on the street. Is he a beggar? Tess. How's the village ever gonna improve with folks like him around? Hold up. This old man's got quite the antique vibes, huh? Maybe we can snag something from him just a bit. Hehehe. Waduh, kita mencuri guys. Wow, this clothes fit me well. Hey, you little brat, those are mine. Oops, time to bail. You scoundrel thief, you dare to steal from me. I'll curse you to death. Yeah. Waduh, kita dikutuk. Balik kudang. What just happened? Good luck removing my curse. You're not the Grand Wizard, so I guess you can. Wahahaha. I'm pretty sure he won't chase me this far. That curse thingy, he's bluffing, right? But if he's not, only the Grand Wizard can fix me up. Wait, isn't he the guy from the stories? I think he lives in a creepy tower or something. I've heard that the place is crawling with monsters. This is bad. Well, at least this robe's keeping me warm, and we've got this creepy stick to fight back if things go south. But these weird scrolls I got from him, guess I should check them out. Inventory, pencet E. Oke, buat buka item. Oke, kita punya Fire Magic Scroll. Damage 10, cooldown 2, dan ada Magic Water Magic Scroll. Cooldown lebih lama. Kita baca dulu. Ignitia. Oh, nanti kita ketik namanya, terus nanti dia ngeluncurin spellnya. Wait, these scrolls let me cast spells? Hehe, maybe this won't be so bad after all. Enemies. Oke. Api, dia nyerang rumput nyerang air nyerang api. Oke. Oke, jadi kita pencet enter, terus nanti kita ketik, nanti spellnya keluar. Kita bisa pencet tab. Press space while casting to throw a rock to see tab. Ignitia. Kita bisa, kita bisa equip 3. Ignitia sama Nerosfera. Oke, Ignitia. Oh, kurang dekat. Ignitia. Wah, mantap. Ada monyet. So far sih gue suka sih sama art style-nya. Kayak ibaratnya kayak lu sekarang ada di ada di gambar yang misalnya lu punya buku tulis terus menggambar suatu cerita adventure. Jadi ini cerita buku tulis lu come to life. Menurut gue itu unik banget sih. Oke, nanti ada auto attack kayaknya. Ignitia, no! Ignitia, gimana cara keluar? Ignitia. Nggak bisa di backspace. Ignitia. Oke, nice. Kita dapat koin.
Iya. Aduh, gue cemen banget ngetik. Bingung banget. Kadang kalau misalnya mencet enter terus kita mau ngindarin agak susah ya. Bisa nggak keluar? Oh, nggak bisa. Iya. Jadi kayaknya kalau udah mencet enter tuh harus commit, nggak bisa kabur. Sfera. Oh, dia resistant. Dia ikutin dia. Oke, dapat koin lagi. Healing potion. Kita heal berapa? Oke. Kita pakai aja. Oh, ini apa nih? Unfended. Dia ngasih max HP sama movement speed. Oh, dia ada debuffnya, tapi nggak apa-apa lah. Oh, ini kayak secret area gitu, jadi kita harus balik lagi ke main level. Gimana nih? Oh, oke, oh no, boss fight. Boba the Baboon. During boss battles, your spells will automatically lock onto the boss, so no need to worry about targeting armor. Defeating them will use their massive HP for test your skills. Oke, gimana cara nyerangnya? Dia. No! Dia. Bisa nggak? Eros. Oh, no typo. Sfera. Oh, dia resist. Itu mati. Oh. Yes. Gimana cara lewatnya? Oke. Huff. Was it the guardian of the forest? I must be getting close to the tower. Kita lewat. Anjir, musiknya sangat intens. Oke, kita balik lagi. Kita sekarang atau mode. Oh well, we have a new challenger, huh? A talking goat? Hey, dude, can I meet the Grand Wizard here? The Grand Wizard? Oof. You look kinda weak and homeless, dude. Are you the Grand Beggar? Okay, nice one. What's with this annoying little freak creature? Either way, welcome to the Tower of Trials, small fry. I'm Good, the Tower Guardian. To answer your question, I guess you'll meet him at the top floor. Try not to die, yeah? I'm tired of cleaning bodies here. I don't get paid enough. Okay. Oh, itu demonya. Thank you for playing your demo. Full release coming soon. Seru sih. Gue nggak pernah main game yang game yang combatnya pakai typing. Menurut gue itu yang new experience sih bagi gue. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya ada game-game lain kayak gitu. Tapi art style-nya juga unik sih. Oke, jadi pendapat gue tentang typecaster. Pertama sih, gue dapat Undertale vibes yang kuat banget sih dari game ini. Entah mungkin dari movementnya atau storytellingnya atau mungkin cara karakternya berdialog, tapi gue dapat vibes Undertale yang kuat sih, dan itu bagus menurut gue suka banget sama art style ya. Ibaratnya itu kayak lu ngegambar di notebook dan gambar lu come to life. Gue suka banget, maksudnya konsep itu menurut gue keren. Terus menurut gue combatnya itu sangat engaging, walaupun ya serangannya cukup sederhana. Ya tadi cuma dikasih 2 contoh ya, mungkin di full release game-nya bakal ada banyak lagi jenis spellnya. Tapi dari 2 air dan api itu karena kita di-push untuk cepat mengetikkan nama spellnya, menurut gue itu jadi intens banget combatnya. Enemy design-nya
tadi enemy-nya cuma dua jenis ya, yang monyet sama bosnya. Tapi menurut gua enemy desainnya tuh cukup ya cukup unik lah untuk demo yang dikasih. Em, ya mudah-mudahan nanti serangan enemy-nya dan behavior enemy-nya akan bervariasi di full release game ya. Menurut gua game ini akan cocok banget kalau misalnya ada berbagai macam puzzle yang di solve dengan mengetik atau mungkin kayak ada crossword atau Scrabble. Ya intinya gue bisa ngebayangin kita masuk ke towernya, terus di sepanjang towernya itu ada berbagai macam puzzle yang kita bisa solve. Mungkin ada shortcut untuk misalnya orang-orang yang mau nge-speedrun gitu. Ada shortcut di towernya untuk loncat ke lantai berapa gitu. Kalau mereka bisa nge-solve puzzle-nya gitu. Menurut gue itu bakal keren. Oh ya, storytellingnya menurut gue, walaupun ya storynya di sini cuma pendek banget, tapi menurut gue storytelling dan writingnya itu bagus. Gue suka banget. Dan ya gak ada voice actor sih, tapi menurut gue nggak apa-apa. Yang penting kayak writingnya itu cukup deskriptif lah, nggak terlalu membingungkan dan lu dapat gitu storynya dengan dialog yang pendek-pendek. Boss fight-nya menurut gue cukup intens dan menurut gue rewarding sih pas lu bisa ngalahin bosnya. Mungkin ya harapannya nanti bosnya nanti ada variasinya lagi. Gue sebenarnya nggak bisa ngukur seberapa variatif enemy boss desainnya, tapi ya karena cuma satu bosnya tadi. Tapi mudah-mudahan mungkin akan bagus kalau ada inkorporasi environment dengan bosnya gitu. Mungkin kayak ada moving obstacles atau apa. Mungkin di tiap towernya itu ada ya intinya environmentnya terlibat lah di dalam boss fightnya. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya bagus kalau ada multiple enemies dalam satu waktu, karena menurut gue itu terlalu dengan gaya combat mengetik satu-satu spellnya. Menurut gue kalau ada multiple enemies itu justru akan menjadi annoying sih. Jadi menurut gue bagus kalau ada satu enemy aja tapi lebih variatif gitu serangannya. Dan kayak dari tadi gue nggak ngeliat adanya warna. Emang kayaknya art style itu hitam putih. Gue nggak tahu kalau ini akan jadi terlalu monoton, karena menurut gue perlu adanya differentiator ketika lu pindah level, antara mungkin musik yang berubah atau mungkin backdropnya desainnya berubah. Tapi menurut gue perlu ada perubahan feeling lah, walaupun nggak ada warna. Ya gue nggak tahu gimana caranya. Gue yakin desainernya talented banget. Nanti mungkin dia bisa figure out a way untuk membuat environment yang variatif walaupun dengan warna yang hitam putih aja gitu. Tapi ya menurut gue ya penting adanya perubahan environment. Jadi overall menurut gue gamenya potensinya bagus banget. Gue nggak sabar. Ini udah rilis belum ya? Gue perlu cari tahu. Gue akan cari tahu kalau ini udah rilis. Oh, full game releasing soon. Kayak gue bakal nungguin game ini rilis karena menurut gue seru banget. Gue mau full playthrough. Ya mudah-mudahan developernya bisa deliver. Ya sekian. Kalian kalau mau coba Typecaster ini langsung bisa di itch.io. Nanti linknya gue kasih di bawah. Ini developernya gue langsung ada di Discord-nya. Dia langsung ngasih link, dia showcase di Discord-nya. Dan gue lihat game ini pernah di showcase di suatu festival, dia pernah ada booth. Tapi waktu itu gue belum datang. Mungkin kalau mereka untuk full release mereka mau promote, mungkin gue bisa datang ke booth-nya ya. Oke, bye-bye guys.